Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 229 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 16 April 2021 dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 mengatakan, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Idama natealdo ibana, dang tigor rohana di bagasan, alai anggo halak partigori, manguludo binahen ni parsihohotna marhaporseau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengeluh kepada Tuhan? Mungkin Anda sudah berdoa dan tetap berdoa, tetapi jawaban yang Anda inginkan belum juga datang. Atau mungkin Anda tidak puas, tidak menyukai apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup Anda hingga saat ini. Anda bisa marah, frustrasi, kecewa, atau mungkin Anda melihat di sekeliling Anda orang yang tidak pernah berbaik hati, justru menikmati hidup yang nyaris sempurna. Tenang-tenang saja, enak-enak saja, dan Anda semakin kecewa. Mungkin Anda mengatakan bahwa Tuhan tidur atau Tuhan tidak peduli, sehingga Anda komplain, sehingga Anda bersungut-sungut. Tetapi bolehkah kita berlaku demikian? Saudara-saudara yang terkasih, hal itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Habakuk. Habakuk berdialog dengan Tuhan. Dia melepaskan keluhannya dengan tegas kepada Tuhan. Habakuk mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Habakuk pasal 1 ayat 2. Dia kesal karena melihat kejahatan di antara umat Tuhan dan kejahatan yang ditujukan oleh bangsa-bangsa kepada umat Tuhan. Tidak kita pungkiri, dalam hidup kita sekarang ini, baik di gereja, selalu ada orang yang munafik, dan sepertinya Tuhan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tetapi saudara-saudara, kemudian keluhan Nabi Habakuk berubah karena Habakuk belajar bahwa Tuhan memiliki rencana untuk menghukum umat Israel.
dan Tuhan menggunakan orang Kasdim untuk melaksanakan rencana Tuhan tersebut. Nabi Habakuk sekarang menginginkan keadilan. Mengapa harus bangsa yang tidak percaya Tuhan pakai untuk menghukum bangsanya? Habakuk dari satu keluhan ke keluhan yang berikutnya dia sampaikan kepada Tuhan. Dan dari kita juga ada yang bersungut-sungut seperti itu kepada Tuhan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk pasal 1 ayat 3-4. Nabi Habakuk menyaksikan penghakiman Tuhan atas umatnya. Saudara-saudara, Tuhan menjawab Nabi. Jawaban ini sangatlah penting untuk kita dengarkan, untuk kita simak dan perhatikan. Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang, yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Habakuk 1 ayat 6. Tentara perkasa itu akan datang dan membawa kehancuran ke tanah Yehuda. Tuhan memanggil Habakuk untuk melihat dan mengalami kejadian yang paling sulit, hal yang paling menantang. Habakuk akhirnya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, memegang janjinya, walau awalnya ia menuntut dan mengeluh, tetapi akhirnya dia memiliki semangat penyerahan diri yang rendah hati. Habakuk mengajak umat Tuhan juga untuk menunggu janji Tuhan digenapi, melawan arogansi orang yang sombong, hidup dalam kerendahan hati, dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita pikirkan relevansinya sebagai persamaan modern dalam hidup kita sekarang ini. Bagaimana jika Tuhan sekarang ini membangkitkan beberapa aktivis kelompok agama tertentu yang radikal, dan mereka menjadi lawan kita dengan bom bunuh diri, mengganggu ibadah, mempersulit memberi izin rumah ibadah, persekusi, dan banyak lagi hal lain yang mengganggu orang percaya. Gereja kehilangan sebagian kebebasannya. Anggota jemaat dilarang beribadah. Pemerintah tak dapat berbuat banyak. Bukankah itu terlihat sangat tidak adil? Bukankah sepertinya Tuhan mentolerir kejahatan untuk menyakiti jemaatnya sendiri? Bukankah kita mengeluh juga apa yang Tuhan lakukan? Saudara-saudara, Habakuk melihat Tuhan mau berdiri di tempat pengintaiannya dan berdiri tegak di menara. Dia mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada Habakuk dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduannya. Saudara-saudara, Habakuk pasal 2 ayat 1. Ada kerjasama hamba Tuhan dengan Tuhan sendiri. Hamba Tuhan menunggu.
Tuhan juga menunggu menggunakan waktu yang tepat untuk umatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah jawaban yang kita inginkan, lugas dan sederhana. Tuhan selalu menjawab keluhan dan seruan kita minta tolong. Tuhan mengajar kita untuk percaya dan berserah kepadanya melalui anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tuhan memberitahu kita bahwa Ia peduli kepada kita. Karena itu, janganlah gelisah dan gentar hati, tetapi percaya dan rendah hati, beriman teguh kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau mendengarkan keluhan, mendengarkan jeritan dan seruan kami minta tolong. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk keampunan dosa kami, untuk keselamatan kami. Berilah kekuatan dan ketabahan hati, iman yang teguh dan penyangkalan diri, agar kami tahan menderita ketika dihujat, dipersekusi, diancam bom bunuh diri. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk taat dan setia kepada firman-Mu dan yakin akan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 229 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.